Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2021 bagian termokimia part yang keempat. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Perhatikan diagram hash berikut. Perubahan entalpi pembentukan standar padatan CSF adalah yang mana? Oke, di sini yang namanya reaksi pembentukan berarti zat yang akan dibentuk atau dalam hal ini CSF itu harus berada di sebelah kanan panah. Dan karena dia padatan berarti fasenya adalah S. Nah, kita harus memprediksikan unsur-unsur pembentuk dari senyawa CSF ini. Di mana dalam CSF di sini ada CS dan ada F. Kemudian yang perlu kalian ingat, unsur yang di alam berwujud gas dan unsur golongan 7A itu harus ada indeks atau angka 2. Jadi dalam hal ini F ini harus ada angka 2. Kemudian CS atau cesium karena di alam di sini dia berupa logam atau padatan, maka dia CS saja. Nah, kemudian yang namanya reaksi harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan kanan. Di sebelah kanan CS-nya ada 1, di sebelah kiri juga sudah 1. Kemudian F di sebelah kanan ada 1, tapi di sebelah kiri ada 2. Agar menjadi 1 berarti F2-nya harus saya kali dengan setengah. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, CS atau cesium karena di alam ini berwujud padatan, maka dia akan berfase S atau solid. Sedangkan F karena di alam berwujud gas berarti berfase gas. Nah, berarti kita harus mencari dari diagram ini yang merupakan reaksi dari CS solid ditambah setengah F2 gas menjadi CSF itu yang mana. Nah, dari gambar ini yang mengikuti senyawa yang sudah kita perkirakan ini yang ini ya. Jadi CS solid ditambah setengah F2 menjadi CSF dalam wujud S atau padatan. Sehingga perubahan entalpi pembentukan standar padatan CSF adalah delta H3. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, perhatikan diagram hash berikut. Pertanyaannya, perubahan entalpi reaksi O2 ditambah 2NO menjadi 2NO2 adalah berapa? Nah, di sini reaksinya delta H2 ini itu nanti sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H3. Nah, ini bisa saya rubah delta H3 sama dengan delta H2 dikurangi delta H1. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Delta H2 nilainya min 33,8 dikurangi delta H1-nya min 90,4. Hasilnya adalah plus 56,6. Nah, 56,6 di sini untuk pembentukan 1 mol NO2 karena di diagramnya di sini NO2-nya koefisiennya 1. Tapi hati-hati di soal dalam reaksinya NO2-nya di sini koefisiennya 2. Artinya dia sebesar 2 mol. Berarti delta H untuk pembentukan 2 mol NO2 itu sama saja 2 dikali dengan nilai delta H-nya tadi, yaitu 2 dikali 56,6 hasilnya adalah plus 113,2. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, perhatikan data entalpi beberapa reaksi berikut. Ada 3 reaksi di sini. Pertanyaannya, harga entalpi pembentukan KClO3 adalah berapa? Di sini reaksi yang dimintanya sudah ada ini. Jadi K ditambah setengah Cl2 ditambah 3/2O2 menjadi KClO3. Nah, kita akan menentukan acuan tiap reaksi. Jadi, kita akan mencari senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta juga ada. Nah, di sini senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta ada adalah KClO3. Di reaksi 1, KClO3-nya ada di sebelah kiri panah jumlahnya 1, tapi di reaksi yang diminta KClO3-nya ada di sebelah kanan panah jumlahnya adalah 1. Berarti reaksi 1 harus saya balik. Kalau dibalik berarti delta H-nya juga balik tanda menjadi plus 1852. Kemudian kita ke reaksi 2, harus mencari senyawa yang di reaksi 2 ada dan di reaksi yang diminta ada.
Di sini senyawa yang di reaksi 2 ada dan di reaksi yang diminta adalah K. Di reaksi 2, K-nya ada di sebelah kiri panah jumlahnya 1, dan di reaksi yang diminta K-nya sudah di kiri panah jumlahnya juga sudah 1. Artinya reaksi 2 tetap sehingga delta H-nya tetap min 437. Kemudian kita ke reaksi 3, senyawa yang di reaksi 3 ada dan di reaksi yang diminta ada adalah O2. Di reaksi 3, O2-nya ada di kiri panah jumlahnya setengah, tapi di reaksi yang diminta O2-nya sudah di kiri ini, tapi jumlahnya adalah 3/2. Sehingga setengah agar menjadi 3/2 perlu saya kali dengan 3. Berarti delta H-nya saya kali 3, min 602 kalau dikali 3 hasilnya adalah min 1806. Kita tinggal jumlahkan. Di sini hasilnya adalah min 391. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 4, perhatikan reaksi berikut ini. Ada 3 reaksi. Pertanyaannya, keterkaitan antara A, B, dan C adalah persamaan yang mana? Oke, di sini karena tidak ada reaksi yang diminta, berarti saya akan menggunakan salah satu acuan saja. Tapi karena di pilihan jawaban di sini itu dia diminta C sama dengan, berarti yang akan saya gunakan sebagai reaksi acuan atau reaksi yang diminta adalah reaksi yang terakhir ini ya, yang memiliki C, yaitu yang 2Fe plus 3/2O2 menjadi Fe2O3. Jadi tugas kita mengubah bagaimana caranya dua reaksi yang ada di soal ini agar hasil akhirnya seperti yang akhir atau yang saya tandai dengan ungu. Nah, kita akan mencari acuan tiap reaksi. Senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta ada di sini adalah Fe2O3. Di reaksi 1, Fe2O3-nya ada di sebelah kiri panah jumlahnya 1, tapi di reaksi yang diminta Fe2O3-nya ada di sebelah kanan jumlahnya 1. Berarti kalau dari kiri ke kanan reaksinya harus saya balik, delta H-nya juga balik tanda menjadi negatif A. Kemudian kita akan mencari senyawa yang di reaksi 2 ada dan di reaksi yang diminta ada. Dalam hal ini adalah O2. Di reaksi 2, O2-nya ada di kiri panah jumlahnya setengah, tapi di reaksi yang diminta O2-nya sudah di kiri, tapi jumlahnya 3/2. Berarti setengah agar menjadi 3/2 harus saya kali dengan 3. Delta H-nya kalau saya kali 3 akan menjadi 3B. Nah, berarti kita tinggal totalkan menjadi persamaannya, otomatis persamaannya C ini akan sama dengan min A plus 3B atau 3B min A. Jadi nomor 4, C sama dengan 3B min A, yaitu pilihan yang B. Terakhir nomor 5, diketahui energi ikat untuk CF, FF, CCl, dan ClCl. Pertanyaannya, perubahan entalpi reaksi untuk reaksi CCl2F2 plus F2 menjadi CF4 plus Cl2 adalah yang mana? Oke, di sini karena ada kata kunci energi ikat, maka saya harus menggambar ikatan yang ada di persamaan ini. Jadi CCl2F2 kalau saya gambar akan menjadi seperti ini. Jadi CFF-ClCl, F2 sama saja FF. Kemudian CF4 artinya C-nya mengikat F sejumlah 4, Cl2 artinya ClCl. Kalau di soal ada kata kunci energi ikat, berarti mencari delta H itu adalah sigma kiri dikurangi sigma kanan. Di sini di kiri ada ikatan C dengan Cl, di sini jumlahnya ada 1, 2, berarti 2 dikali CCl. Kemudian ada juga ikatan C dengan F atau CF, di sini ada 1, 2, berarti ditambah 2 CF, kemudian ada ikatan FF untuk sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan ada ikatan CF juga, jumlahnya 1, 2, 3, 4, berarti 4 CF ini ditambah ClCl. Kemudian untuk mempercepat hitungan, jika di sebelah kiri dan kanan ada ikatan yang sama, kita coret-coret langsung saja. Di sini yang sama adalah CF. Di sebelah kiri CF-nya ada 2, di sebelah kanan CF-nya ada 4. Berarti ini saya kurangi 2, tinggal 2. Oke, tinggal masukkan angkanya saja. Berarti untuk
CCL berarti 2 dikali 330 ditambah 159 dikurangi CF nilainya 439, jadi 2 dikali 439 ditambah CL nilainya 243. Sehingga 660 ditambah 159 dikurangi 878 plus 243, hasilnya sama dengan 819 dikurangi 1121, yaitu min 302. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk penjelasan soal asli UTBK Kimia 2021 bagian termokimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.